Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Harus kita sadari bahwa pada dasarnya kita belum berada di sorga, karena kita masih ada di muka bumi, di mana kecurangan masih ada di sekitar kita, kejahatan, kemunafikan, bahkan pengkhianatan masih terjadi di mana-mana, ya kan? Nah, kalau kita terpengaruh, kalau kita akhirnya putus asa, kalau akhirnya kita kecewa, kalau akhirnya kita lemah, maka hancurlah hidup kita. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di Eden, kita belum tiba di Firdaus, kita belum tiba di sorga. Untuk itu hidup Kristen harus tegar, untuk itu hidup Kristen harus semangat, untuk itu hidup Kristen harus tetap memandang kepada Tuhan, karena Dia sumber segala-galanya. Nah, menyadari bahwa kita masih hidup di dunia yang penuh dengan tekanan, kecurangan, kejahatan, kemunafikan, pengkhianatan, dan berbagai kesusahan, maka beberapa hal penting harus kita ingat. Yang pertama, kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Orang percaya yang tidak kuat akan menjadi bola mainan setan. Tetapi orang percaya yang kuat akan terus melihat kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, hanya orang-orang kuat yang akan dapat bertahan. Dan kita bisa kuat kalau kita bersandar pada anugerah, kita bersandar pada kasih karunia, kita bersandar pada anugerahnya yang sempurna yang telah terjadi dalam kehidupan kita melalui korban salib Kristus di Golgota. Haleluya. Berarti menyadari keadaan dunia yang semakin hari semakin gak jelas ini, mari yang pertama kita harus kuat. Yang kedua, kita tidak boleh terpengaruh. Alkitab dengan tegas berkata, kamu memang ada di dunia, tetapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Alkitab katakan dengan tegas, senjata perang kita bukan senjata dunia, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng iblis. Karena dunia ini penuh dengan segala kesusahan, kita harus kuat. Yang kedua, kita tidak boleh terpengaruh. Yang ketiga, kita harus tetap menjadi duta-duta sorga di tengah dunia ini. Alkitab dengan tegas berkata, kamu adalah terang dunia. Alkitab berkata dengan tegas, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya kalau kita udah gak bisa mempengaruhi dunia, kalau kita sudah gak mampu jadi duta-duta sorga, maka di bumi ini kita akan direndahkan dan dipermalukan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, betul kita ada tantangan, betul kita ada masa-masa yang sukar, betul ada kecurangan, pengkhianatan terjadi di sekitar kita. Tetapi yang pertama, kita harus tetap kuat, karena yang menguatkan kita adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh terpengaruh, karena memang kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Yang ketiga, kita harus tetap menjadi duta-duta sorga untuk memancarkan kemuliaan kasih kuasa berkat Tuhan yang sempurna bagi dunia. Dan yang keempat, karena kesusahan terjadi di mana-mana di tengah dunia ini, maka yang keempat, kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena prinsip dunia, kalau kamu berbuat baik pada saya akan lebih baik buat kamu. Tetapi kalau kamu buat jahat terhadap saya bisa lebih jahat dari kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan prinsip kerajaan sorga. Hidup Kristen adalah ketika kamu berbuat baik kepada saya akan berbuat lebih baik kepada kamu. Tetapi ketika kamu berbuat jahat kepada saya tetap akan memberkati kamu. Karena untuk itulah saya dipanggil untuk menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Meskipun sukar, meskipun sakit, meskipun berat, ketika orang berbuat jahat kepadamu, kata Alkitab, berkatilah, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu.
Karena sebagaimana Kristus menerima kita apa adanya, kita ini orang-orang yang juga tadinya adalah orang-orang yang jahat, bahkan kita memperlakukan yang jahat terhadap Kristus. Kita mempermalukan Tuhan, kita menghancurkan pekerjaannya, kita tidak mentaati segala hukum-hukumnya. Tetapi Kristus tetap membalas kita dengan kasih. Dia berikan matahari kepada orang yang baik dan juga orang yang jahat. Dan bahkan Dia berikan anugerah, Dia berikan berkat bagi orang yang menyembah Dia, bahkan bagi orang-orang yang meninggalkan Dia. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, karena kita punya Tuhan yang baik, yang membalas yang jahat dengan yang baik. Biarlah kita tetap hidup di dalam rancangan Allah, kasih Allah, dan berkat Allah senantiasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang membalas yang baik dengan yang jahat. Nah, ini kadang-kala yang membuat kita menjadi kecewa. Tuhan, saya ini udah berusaha berbuat yang baik pada orang. Kenapa saya udah buat yang baik, kok ada yang buat yang jahat kepada saya? Nah, ini kan yang kadang-kala melemahkan iman. Ini kan yang kadang-kala mendatangkan kekecewaan. Apalagi kalau itu terjadi di tengah pelayanan, atau lebih parah lagi terjadi di tengah-tengah lingkungan keluarga. Saya tuh sama suami saya udah buat yang baik, kenapa suami saya berkhianat kepada saya? Saya udah coba ngalah sama istri saya, kenapa tiba-tiba istri saya kok berkhianat kepada saya? Saya tuh sebagai orang tua udah buat apa saja buat anak-anak saya, kok anak-anak saya itu menyakiti hati saya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kenyataan bahwa saya berusaha melakukan yang baik, kok dibalas dengan yang jahat kepada saya, itu kadang-kala menyakitkan. Tetapi apa pandangan firman? Ini yang kita mau belajar dalam program kita, dalam pembahasan tentang membalas yang baik dengan yang jahat. Kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 44, Kejadian pasal 44 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kejadian 44 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika pagi hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkata Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Nah, meskipun ini trik, tetapi ini sebuah pelajaran yang perlu kita pelajari. Ini adalah trik dari Yusuf untuk menyadarkan saudara-saudaranya, untuk membuat saudara-saudaranya kembali kepada dia, dan sekaligus ia mau memperkenalkan diri. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi ini yang sering terjadi, kita membalas yang baik dengan yang jahat. Orang sudah buat baik kepada kita, tapi kemudian kita berbuat jahat kepada orang tersebut. Padahal hidup Kristen orang berbuat jahat sekalipun, kita tetap harus berbuat baik. Ayat yang kelima, bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Ayat yang ke-8, bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota.
Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang, pada siapa kedapatan piala itu?" Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cerita yang sangat menyedihkan, tetapi ada satu perintah yang perlu kita belajar. Apa yang Yusuf katakan, "Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat?" Jangan sampai kita dijumpai keadaan seperti itu. Orang sudah berbuat baik kepada kita, lalu kemudian kita berbuat jahat. Karena secara jujur harus saya akui, dunia di mana kita hidup terbiasa membalas yang baik dengan yang jahat. Untuk itu sikap kita yang pertama, tenang dan siap. Ketika kita berbuat baik, tiba-tiba orang berbuat jahat kepada kita, kita harus tenang dan kita harus siap menghadapi itu, karena memang itu sudah apa yang buat Tuhan sampaikan, bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar, orang akan berbuat jahat. Lalu yang kedua, sikap kita, jangan kecewa dan sakit hati. Saya udah berbuat yang baik, orang berbuat jahat, nggak apa-apa, Tuhan tetap adil. Tuhan di sorga akan membalaskan kepada kita segala perbuatan baik itu. Haleluya. Dan yang ketiga, sikap kita mendoakan dan memberkati. Kita sudah buat yang baik, tiba-tiba orang berbuat jahat kepada kita, tetap memberkati, tetap memberkati, tetap memberkati. Dengan itu jiwa kita lebih tentram, iman kita lebih kuat, dan pengalaman hidup kita akan menuntun kita menjadi semakin dewasa. Lalu yang keempat, sikap kita ketika kita berbuat yang baik lalu dibalas dengan yang jahat, mengharapkan tetap keselamatannya. Jangan mengutuk biar mampus orang itu, biar dihajar Tuhan orang itu, jangan, tapi tetap mengharapkan keselamatannya. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memenangkan lebih banyak jiwa, sehingga banyak-banyak orang dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi selamat dan masuk dalam sorga rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kasih karunia anugerah kuasa Tuhan menyertai yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kalaupun kami berbuat yang baik dan orang berbuat yang jahat pada kami tetap memberkati dan mengharapkan keselamatannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.